Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi bimbel sore ini Pak Yadi hanya mereview materi-materi yang akan diujikan besok. Jadi yang diujikan besok bentuk-bentuk soalnya mungkin pengembangan dari ini, atau bentuknya mirip dengan ini, angkanya berbeda. Untuk itu silakan nanti diulang-ulang lagi untuk berlatih, atau cari kamu dari internet atau dari buku-buku yang sudah kalian miliki, yang sudah dapat dari sekolah. Soal-soalnya dikerjakan yang bentuknya mirip dengan soal-soal ini. Yang pertama Pak Yadi mau menerangkan atau memberi soal kembali bilangan berpangkat. Saya mulai dari bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan bulat, pangkat bilangan bulat. Misalkan ada 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Nah, kapan hari kan sudah dicerangkan bahwasanya kalau pangkat min itu artinya adalah per. Berarti ini sama dengan 1/10 pangkat 3. Kalau jawaban seperti ini tidak ada, ya mungkin 10 pangkat 3-nya kamu uraikan berapa? 1/1000. Kalau tidak ada seperti ini, mungkin opsi jawabannya nanti adalah bentuk desimal, yaitu 0,001 gitu ya. 0,001. Oke. Yang kedua, masih mengenai bilangan berpangkat. Misalkan ada soal 8, misalkan Pak Yadi punya soal 8 pangkat 1/3 gitu, dipangkatkan lagi dengan 4 misalkan. 8 pangkat 1/3 artinya adalah bilangan berapakah jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Saya ulang, 8 pangkat 1/3 artinya adalah bilangan berapakah jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berapa itu? 2, betul. Berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. Paham ya? Saya beri soal lagi misalkan. Ada soal misalkan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Misalkan ada 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat min 5. Kalau dikali dengan bilangan pokok yang sama, gimana? Pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali apa ditambah? Ditambah ya. Jadi kalau dikali bilangan pokoknya sama, pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 ditambah min 5. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Kalau jawaban seperti ini tidak ada, mungkin ditulis sebagai 1/10 kuadrat atau 1/100. Kalau misalkan tidak ada, berarti mungkin ditulis dalam bentuk desimal, yaitu 0,01. 0,01. Lanjut. Misal lagi, sekarang perkalian bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Misal ada bilangan 4 pangkat min 2 misalkan dikali dengan 4 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan min 2. Yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu dikali bilangan pokoknya sama, yaitu 4. Berarti pangkatnya ditambah. 4 pangkat min 2 ditambah 3. Pangkat min 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 1 dipangkatkan min 2. Atau 4 pangkat min 2. Atau berapa? 1/16. Bisa difahami ya? Jadi hasilnya adalah 4 pangkat min 3 dikali 4 pangkat min 2 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan min 2. Hasilnya adalah 1/16. Saya lanjutkan. Misalkan lagi ada soal seperti ini. 3 pangkat min 2 misalkan
ditambah 3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 3. Berapakah hasilnya? 3 pangkat min 2 itu artinya adalah 1/3 pangkat 2 atau 1/9. 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3 pangkat 1. Saya tulis 1/3. 3 pangkat 0, semua bilangan positif pangkat 0 hasilnya adalah 1 ditambah 3. Nah, kita samakan penyebutnya yang bentuknya pecahan berarti menjadi 9. 1/9 ditambah 1/3-nya menjadi 3/9. 1 tambah 3 berapa? 4. Berarti bisa ditulis menjadi 4. Kemudian ditambah dengan 4/9. Pak, kalau seandainya jawaban pecahan campuran tidak ada, gimana? Ya, seandainya kalau tidak ada, jadikan pecahan biasa. 9 kali 4, berapa? 36. 36 ditambah 4, 40. Berarti hasil akhirnya 40/9. Seperti itu. Berikutnya Pak Yadi mau pindah ke materi bentuk akar. Ya. Masih bilangan berpangkat, cuma yang saya bahas adalah bentuk akar. Misal ada soal seperti ini. Ya. Misalkan ada soal akar 12, misalkan, ditambah akar 75, dikurangi dengan 3 akar 3. Ini kita sederhanakan. Kemarin sudah diterangkan kalau ada akar A kali B, ya, akar A kali B itu kan sama dengan akar A dikali akar B gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau ada akar 12 itu bisa ditulis dengan 12 itu adalah 4 kali 3. Pak, kalau seandainya saya tulis 6 kali 2 gimana? Sekarang jawaban saya adalah apakah 6 bisa diakarkan? Apakah 2 bisa diakarkan? Kan tidak. Jadi kamu coba dipecah 12 itu menjadi perkalian bilangan gimana salah satu bilangannya bisa diakarkan. Berarti 4 kali 3. Kemudian akar 75 itu bisa ditulis dengan 75 itu bisa saya tulis menjadi 25 kali 3. Kemudian 3 akar 3 tetap saya tulis 3 akar 3. Akar 4 berapa akar 4? Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 3. Akar 25, 5, berarti 5 akar 3. Kemudian dikurangi dengan 3 akar 3. Nah, sekarang coba diingat lagi sifat distributif. Di sini semuanya mengandung akar 3. 2 akar 3, 5 akar 3, 3 akar 3. Berarti akar 3-nya bisa saya keluarkan. Seperti itu. Berarti gimana ini? Berarti 2 ditambah 5 dikurangi 3 akar 3. 2 akar 3, 5 akar 3, dan min 3 akar 3. 2 tambah 5, 7 kurangi 3, 4. Berarti hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Bisa difahami ya? Bisa, alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi saya masuk ke merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut caranya adalah dengan mengalihkan sekawannya. Nah, bentuk yang pertama, contoh soal yang pertama adalah kalau seandainya saya punya soal 8 per akar 2 misalkan. Ya, berarti cara penyelesaiannya adalah 8 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 kan 1, berarti kan 8 per akar 2 dikalikan 1 kan gak ngefek hasilnya ya. Nah, di sini yang kita kalikan adalah yang penyebutnya atau yang bawah. Akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Berarti bisa saya tulis 8 per 2 akar 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti 4 akar 2. Jadi
8 per akar 2 itu bisa ditulis dengan 4 akar 2. Saya lanjutkan. Berikutnya, misalkan ada soal lagi. Misalkan 10 per akar 7 min akar 5. Nah, terus gimana ini Pak? Nah, sekawan dari akar 7 min akar 5 itu adalah akar 7 plus akar 5. Berarti 10 per akar 7 min akar 5 itu kita kalikan dengan akar 7 plus akar 5 per akar 7 plus akar 5. Nah, sekarang yang kita kalikan adalah penyebutnya. A plus B kali A min B itu hasilnya kan A kuadrat min B kuadrat. Kalau ada akar A min akar B kali akar A plus akar B hasilnya adalah A min B. Berarti di sini yang kita kalikan, yang saya bunderi merah itu hasilnya adalah A min B atau 7 min 5. Yang atas kan tidak saya kalikan tadi, yang 7 plus akar 5 ya. Jadi itu tertulis lagi. Berarti akar 7 plus akar 5. Next. 7 dikurangi 5 berapa? 2. 10 dibagi 2, 5. Berarti hasil akhirnya adalah 5 kali akar 7 plus akar 5. Oke. Nah, berikutnya lagi ya. Saya mau menerangkan lagi ke bentuk baku ya. Masih bilangan berpangkat, cuma yang saya terangkan adalah bentuk baku. Yang pertama, gimana kalau misalkan ada soal misalkan ubah dalam bentuk baku. Misalkan ada soal 6.400 misalkan. Nah, bentuk baku itu nulisnya adalah ditulis dalam bentuk A gitu ya. A kali 10 pangkat N gitu. Dengan A itu terletak antara 1 sampai 10, ingat 1 sampai 10 ya. Antara 1 sampai lebih kecil 10 gitu ya. Kemudian N-nya adalah bilangan bulat. Ingat bilangan bulat ada bulat positif, ada bulat negatif. Berarti kalau 6.400 itu bisa ditulis menjadi 6,4 gitu. Kali berapa? Kali 10 pangkat berapa? Kali berapa ini? Kali 1000. 1000 itu berarti 10 pangkat 3. Ya, jadi kalau bilangannya lebih besar dari 10, maka pasti pangkatnya adalah positif. Sekarang gimana? Kalau misalkan bilangannya kurang dari 1. Ya, 0, misalkan. Misal saya punya soal 11 ya, maaf 11. Punya soal misalkan 0,00 misalkan 37 misalkan. Berarti nulisnya adalah 3,7 gitu kali 10 pangkat min. Nah, dari sini bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Berarti kali 10 pangkat min 3. Bisa difahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Berikutnya, saya mau masuk ke persamaan bilangan berpangkat. Persamaan bilangan berpangkat. Misalkan saya punya soal. Ya, saya punya soal misalkan seperti ini. 25 misalkan. Pangkat 2x plus 3. Sama dengan 5 pangkat 3x plus 8. Berapa nilai x yang memenuhi gitu. Nah, 25 dengan 5 itu kan bisa kita jadikan bilangan pokok yang sama. Ya, berapa 25? 25 itu 5 pangkat 2. Jadi kalau ada seperti ini, maka ubahlah bilangan pokoknya menjadi bilangan pokok yang sama. Jadi yang kiri sudah 5 bilangan pokoknya, yang kanan juga 5. Nah, bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi. Berarti 5 pangkat 2 pangkat 2x plus 3. Yang kanan tetap 5 pangkat 3x plus 8. Nah,
Kalau dipangkatkan, itu kan pangkatnya dikali. Berarti yang ruas kiri menjadi 5 pangkat 4x plus 6 sama dengan 5 pangkat 3x plus 8. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, coret aja bilangan pokoknya. Kita lanjutkan, kita kumpulkan yang x ke ruas kiri, berarti 4x min 3x sama dengan 8 dikurangi 6. X sama dengan 2. Ya. Satu soal lagi, mungkin, atau 2 soal lagi untuk bilangan berpangkat. Nah, berikutnya lagi misalkan ada soal seperti ini. 25 pangkat 3/2 misalkan ditambah dengan 8 pangkat 2/3. Nah, yang kita kerjakan dulu itu adalah 25 pangkat 1/2, 3/2. Berarti kita kerjakan dulu 25 pangkat 1/2. Artinya adalah, jadi yang kita kerjakan ini 1/2-nya dulu ya. Artinya adalah itu sama dengan berapakah bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya 25. Berapa? 5. Berarti 5 pangkat 3. Yang 8 pangkat 2/3 sama. Kita kerjakannya adalah ini dulu. Berarti 8 pangkat 1/3. Artinya bilangan berapakah jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2. 5 pangkat 3 berapa? 125. 2 pangkat 2, 4. Sehingga hasilnya adalah 129. Oke. Berikutnya lagi. Sekarang bilangan pecahan dipangkatkan. Misal ada soal seperti ini. 3/4 misalkan. Pangkat min 2 ditambah dengan 4/3 pangkat 2 misalkan. Nah, pangkat min itu artinya per ya. Tapi kalau bilangannya pecahan seperti ini, cukup kamu balik bilangan yang dipangkatkan, pangkatnya sudah menjadi positif. Berarti ini sama dengan 4/3 pangkat 2 ya. Jadi ini itu berubah sini. Untuk yang ini tetap ya, tetap tidak berubah. Berarti berapa? 4/3 pangkat 2. Berapakah 4 pangkat 2? Berarti kan kalau gini kan A per B pangkat N kan jadi A pangkat N per B pangkat N. Berarti 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Berapa? 16/9 ditambah 16/9. Berapa? 32/9. Ya, saya pikir sudah cukup untuk bilangan berpangkatnya. Ya, selamat nanti setelah ini kalian mencoba di soal-soal latihan di Kuiper yang latihan soalnya nanti.